Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Khulufina sadakumullah. Kita yang hidup di Indonesia ini ya, tentu paham bahwa di negeri kita ini banyak sekali aliran-aliran sesat ya. Sampai ada sebuah buku ditulis Ustadz Harton Ahmad Jais, judulnya Aliran-aliran Sesat di Indonesia. Ya, banyak, ratusan, mungkin ribuan Pak. Ya, yang paling terkenal mungkin ya seperti Ahmadiyah ya, yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dari India. Ada Syiah ya kan, ada Lia Eden ya, tapi sudah nggak ada kayaknya karena Bu Lianya sudah meninggal. Ada Mama Gufron kemarin yang paling viral ya, dengan bahasa Suryaninya, makoli sududu ya, yang katanya dia mau makan Allah, yang dia bisa menghentikan malaikat maut dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya memang benar perkataan orang Arab ya, likulli saqitin laqitin. Setiap benda yang jatuh itu pasti ada yang memungutnya. Maksudnya apa? Ya, benda yang jatuh itu kan sampah Pak ya kan. Jadi nggak masuk akal apapun ya, pemahaman itu, aliran sesat itu, laqitin pasti ada yang memungutnya, pasti ada pengikut-pengikutnya. Nah, di sini perkenankanlah kami ingin membahas sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya Islam yang benar itu ya, jalan lurus itu ya kan. Kita ini kan selalu minta kepada Allah ya, setiap sholat kita ya minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini kami ambil dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, yang beliau itu mengatakan ya, man arada yanzura ila wasiyati Rasulillah SAW allati hiya khatimahu falyaqra haula'il ayah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW yang terakhir ya, maka hendaklah dia membaca ayat berikut ini, yaitu surah Al-An'am dari 151 sampai 153. Lalu beliau bacakan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum sampai akhir ayat. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan khattalana Rasulullah SAW khattan biyadihi. Pernah Nabi SAW itu membuat sebuah garis lurus ya. Saya bayanginnya Pak, Nabi itu mungkin lagi di masjid ya. Masjid Nabi itu kan dulu tidak ada keramik, ada karpet, jadi tanah. Nah, mungkin Nabi itu duduk kemudian membuat garis lurus ya di depan beliau. Nah, kemudian beliau berkata, hadza sabilullah, inilah jalan Allah yang lurus itu. Mustaqima, yang lurus. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi. Lalu Nabi SAW membuat garis apa yang garis yang mencong ya, kanan dan kiri ya. Kemudian beliau mengatakan wa hadhis subul, inilah jalan-jalan yang lain selain jalan lurus ya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaiton, tidak ada satupun dari jalan-jalan yang kanan kiri ini ya, yang mencong-mencong ini ya, kecuali pasti di situ ada syaitan ya, yad'u ilaihi, yang akan memanggil manusia supaya berpaling dari jalan yang lurus ini. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 151 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan inilah jalan aku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Ya, ini pembahasan yang sangat panjang Bapak-bapak sekalian. Mungkin nggak bisa kita paparkan dalam satu atau dua kesempatan. Tapi Bapak-bapak kalau pengen puas silakan membuka Al-Quran ya, Al-An'am 151 sampai 153. Lebih puas lagi silakan buka tafsirnya. Kita jelaskan garis besarnya aja. Nah, apa itu ya jalan lurus ini yang Allah buka dengan kalimat qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan Muhammad ya kepada mereka semua, kemarilah kalian, aku bacakan apa yang
Rabb kalian haramkan kepada kalian. Ya, pertama, di sini ada 10 Pak. 10 wasiat dari Nabi SAW ya, yang berasal dari perintah Allah. 1, Allah tusyriku bihi syai'a. 2, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik, berbakti sama orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, jangan bunuh anak kalian hanya karena kalian takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian juga. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan keji, ya, baik itu tampak ataupun yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya adalah kita nggak boleh bunuh orang beriman kecuali ada sebab. Misalnya kalau orang beriman itu misalnya membunuh orang lain, maka dia terkena qisas. Kalau orang beriman itu murtad, dia bisa terbunuh, ya, karena orang yang murtad itu hukumnya dibunuh. Nah, 5 pertama ya Pak ya. Ini kan pertama tadi jangan berbuat syirik, berbuat baik sama orang tua, ya, jangan bunuh anak, kemudian jangan mendekati perbuatan keji, dan juga jangan membunuh jiwa. 5 pertama ini Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Jadi 5 pertama ini adalah intinya untuk manusia itu supaya berpikir, ya, jangan berbuat syirik, berbuat baik sama orang tua, ya kan, jangan bunuh anak, ya, jangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, dan jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian yang selanjutnya 152-nya Allah juga berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim itu, ya, kecuali dengan cara yang benar. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia nanti menjadi dewasa. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya, yang ke-7 berarti wa auful kaila wal mizana bil qisti. Hendaklah kalian sempurnakan timbangan-timbangan itu dengan benar, dengan adil. Jangan suka ngurangi timbangan. Ya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan pernah, ya, membebani seseorang, ya, memaksa seseorang kecuali apa yang sudah dia usahakan. Nanti dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat inilah man ijtahada fi ada'il haqqi, siapa yang sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi sesuatu yang benar, ya, melakukan kebenaran, ya, wa akhadhahu, lalu dia melaksanakannya, fa in akhta'a, kalau dia salah, ba'da istifraghi wus'ihi, setelah dia melakukan usaha sungguh-sungguh, wa badli juhdihi, kemudian dia benar-benar, ya, ingin melakukan itu dengan tepat, ternyata salah, fala haraja, maka tidak apa-apa. Makanya ada hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Kalau seorang hakim, sebagian menafsirkan adalah ulama, kalau dia berijtihad dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau dia salah dapat 1 pahala. Selanjutnya, wa bi ahdillahi aufu. Tepatilah janji-janji kalian dengan Allah, ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara, maka berbicaralah yang adil, memutuskan perkara dengan adil, walau kana dza qurba, walaupun itu kepada kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu. Yang terakhir, penuhilah janji-janji kalian dengan Allah. Allah tutup ayat ini dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian selalu mengingatnya, ya. Jadi pertama Pak, ya, wasiat Allah pertama 1-5 itu dari syirik, ya, sampai ke perkara jangan bunuh orang, itu ditutup dengan Allah wasiatkan agar kalian berakal, mikirlah, gitu kan. Yang ke-6 sampai ke-10 Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian selalu mengingat-ingat ini. Ini perkara-perkara hubungan kita dengan sesama manusia, ya, yaitu apa? Jangan deketi harta anak yatim. Ini perkara yang ngeri-ngeri sedap Pak, ya. Banyak orang-orang sekarang ini yang, ya, wallahu alam lah, ya, Allah yang tahu hati mereka, ya, itu mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Sampai ada yang bilang kalau pengen kaya, pengen cepat kaya, buat panti asuhan, nauzubillah, itu ya. Kemudian kalian juga harus membuat timbangan itu tepat, ya, jangan mengurangi timbangan. Kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah berbuat
sebenar-benarnya ya berusaha beristihad, kalau salah tetap Allah berikan uzur kepada kita. Kemudian harus berbicara yang benar dan memenuhi janji kita dengan Allah. Ya. Dan terakhir Allah tutup, wa anna hadza sirati mustaqim, kata Allah, inilah jalanku yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan lain. Nah, itu Pak. Tadi jalan lurusnya, jalan Allah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi, yang di kanan dan di kiri tadi. Kenapa? Karena di situ ada setan-setan yang akan mengganggu kita. Ya, fatafarraqa bikum an sabilihi, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah ini, ya. Jalan Allah ini berat, jalan Allah ini sunyi, ya. Mungkin hanya satu orang atau dua orang yang kita lihat, tapi kita harus lurus, ya, jangan nengok kanan kiri, ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hal ini diwasiatkan kepada kalian semua agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah Pak, ya. Allah tutup wasiat ini dengan mengikuti jalan lurus agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini wasiat Rasulullah SAW yang terakhir, kata Ibnu Mas'ud. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pegangan kita, ya. Walaupun kajian ini singkat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bagi yang ingin pendalamannya silakan baca Quran, silakan buka tafsirnya. Ya, insya Allah kalau ada waktu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita ke jalan yang lurus ini. Allah jauhkan kita dari jalan-jalan yang tidak. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.